Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa STI Taman Siswa Banjarnegara. Saya sendiri Muhammad Nur Aziz, semester 6 Prodi Akuntansi, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ida Mayati. Saya semester 6 dari Prodi Akuntansi. Kami di sini akan mencoba menjelaskan materi terkait akuntansi koperasi untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi koperasi yang diampu oleh dosen kami, Ibu Ghanimah Zumradun Ainiyah, SEMSIMM. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Damayati. Di sini kami akan menjelaskan secara umum tentang akuntansi koperasi yang terdiri dari 6 poin. Poin pertama, dasar penetapan kebijakan akuntansi koperasi. Yang kedua, karakteristik koperasi. Yang ketiga, karakteristik pelaporan keuangan koperasi. Yang keempat, tujuan pelaporan keuangan koperasi. Yang kelima, perlunya kebijakan akuntansi. Yang keenam, perubahan kebijakan akuntansi. Sebelum kami menjelaskan poin-poin di atas, kami akan menyampaikan pengertian koperasi itu sendiri. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usahanya yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Itu adalah sedikit pengertian dari akuntansi koperasi. Selanjutnya saya akan menyampaikan atau menjelaskan poin pertama, yaitu dasar penetapan kebijakan akuntansi koperasi. Penetapan kebijakan akuntansi koperasi di lingkungan badan-badan usaha didasari oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, keberadaan dan pengembangan koperasi merupakan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Yang ketiga, Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai institusi yang otoritatif dan kompeten pada bidang akuntansi di Indonesia, di mana di dalamnya telah menetapkan standar akuntansi keuangan sebagai pengembangan prinsip akuntansi yang harus dijadikan acuan oleh dunia usaha di Indonesia dalam melaksanakan kegiatan akuntansi, termasuk penyusunan laporan keuangan. Poin yang kedua, karakteristik koperasi. Koperasi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, koperasi di lingkungan badan usaha adalah beranggotakan orang-orang yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, arah koperasi fungsional di lingkungan badan-badan usaha, seperti menumbuhkan kemampuan perekonomian masyarakat, meningkatkan peranan yang lebih besar dalam perekonomian nasional, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam meningkatkan produktivitas, peningkatan kegiatan ekonomi, dan pendapatan para karyawan khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Karakteristik yang ketiga, keanggotaan koperasi bersifat sukarela yang terdiri dari karyawan aktif perusahaan dan atau perorangan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang keempat, kegiatan usaha koperasi dilakukan dalam suatu sistem jaringan usaha koperasi. Yang kelima, kegiatan non-usaha koperasi dilakukan dalam suatu ikatan dengan para anggotanya. Yang terakhir, dalam menjalankan usahanya, koperasi, karyawan dapat mendirikan dan memiliki perusahaan atau unit-unit usaha yang langsung berada di bawah tanggung jawab dan pengawas pengurus koperasi yang mendirikan. Koperasi beserta perusahaan atau unit-unit usaha yang dimilikinya merupakan suatu kesatuan akuntansi. Poin yang ketiga, karakteristik pelaporan keuangan koperasi. Yang pertama,
Laporan keuangan koperasi adalah laporan keuangan yang disusun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas perusahaan secara keseluruhan sebagai pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan keuangan koperasi yang ditujukan terutama untuk pertanggungjawaban kepada anggota. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi menyajikan hasil akhir yang disebut hasil sisa usaha atau SHU. Sisa hasil usaha koperasi dapat berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota. Pada rapat anggota tahunan, sisa hasil usaha ini diputuskan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dan anggaran dasar koperasi. Karakteristik yang ketiga, pemakai utama dari laporan keuangan koperasi adalah para anggota koperasi itu sendiri, serta para pejabat pembina. Pemakai lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap koperasi diantaranya calon anggota koperasi, bank, kreditur, dan kantor pajak. Karakteristik yang keempat, kepentingan pemakai utama laporan keuangan koperasi terutama adalah yang pertama menilai pertanggungjawaban pengurus, yang kedua menilai prestasi pengurus, yang ketiga menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya, dan yang terakhir sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya, karya, dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi. Karakteristik yang kelima, modal koperasi terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. Simpanan anggota dalam koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Karakteristik yang keenam, pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan, disebut sisa hasil usaha. Sesuai dengan karakteristik koperasi, sisa hasil usaha berasal dari hasil usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan juga bukan anggota. Karakteristik yang terakhir, keanggotaan pada koperasi tidak dapat dipindahtangankan dengan dalih apapun. Kewajiban anggota untuk menanggung kerugian koperasi baik yang timbul pada penutupan tahun buku maupun pada saat pembubaran dapat ditetapkan terbatas atau tidak terbatas. Dalam hal tanggungan anggota ditetapkan terbatas, maka kerugian hanya dapat dibebankan pada kekayaan koperasi dan kepada anggota sebesar jumlah tanggungan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Poin-poin materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Poin materi yang keempat yaitu tujuan pelaporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi dapat menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama dan pemakai lainnya, di antaranya 1. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi. Yang kedua, mengetahui prestasi keuangan koperasi selama suatu periode dengan sisa hasil usaha dan manfaat keanggotaan koperasi sebagai ukuran. Yang ketiga, untuk mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi, kewajiban, dan kekayaan bersih dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan bukan anggota. Yang keempat, untuk mengetahui transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban, dan kekayaan bersih dalam suatu periode dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan bukan anggota. Dan yang kelima, untuk mengetahui informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi. Poin materi yang kelima yaitu perlunya kebijakan akuntansi. Tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan kebijakan akuntansi adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pemilihan dan penjabaran lebih lanjut dari standar-standar yang diterapkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan yang dipandang paling tepat untuk diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan koperasi. Setelah sebelumnya mempertimbangkan praktek akuntansi yang lazim dalam dunia usaha penyelenggaraan koperasi serta kekhususan kondisi badan usaha koperasi.
Yang kedua, sebagai acuan dalam penyusunan pedoman akuntansi atau accounting manual yang akan dipergunakan dalam mengakuntansikan transaksi-transaksi keuangan badan usaha koperasi sesuai prinsip-prinsip yang lazim. Poin materi yang keenam yaitu perubahan kebijakan akuntansi. Salah satu tujuan ditetapkannya kebijakan akuntansi adalah agar terpelihara konsistensi dan keseragaman perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi perusahaan. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya perubahan, penyempurnaan sesuai perkembangan keadaan. Penetapan atas perubahan kebijakan akuntansi ini diatur oleh ketua koperasi. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.